Iya, Mungkin sambil itu iya, sorry ya, iya. di luar itu. Eh, Kemarin yang kita berbicara tentang air atau gunung yang kemarin. Tadi sebelum Om sampai di sini, itu kita ada pembacaan itu apa Namo Pensesu Monifo ya, Ha, yang tadi musiknya itu. hmm, Jadi saya enjoy dalam arti kata kayak menyelami gitu. hmm. Eh, yang kemarin sempat kita mengatakan, oh Om bertanya, adanya suara. Suara itu ada di mana? Di dalam, di luar, Atau di atau tengah-tengah. di mana? Jadi saya masuk ke dalam itu, dia dari situ, ya biarin aja dia di situ. Di mana tempatnya? Itu enggak di masa lain lah artinya. Jadi kita nggak bisa katakan, oh dia di dalam, di luar, atau di mana. Bisa begitu Om? Betul, itu betul. Bisa aja dimanapun. Makanya jawaban kemarin itu saya sangat suka. Di mana-mana. Ya, artinya dimanapun. Ya. Dalam hal ini diterangkan dengan Dharma Dhatu itu ada tujuannya, yaitu membantu kita dalam meditasi misalnya nanti, bahwa yang dimeditasi itu yang namanya akasa atau ruang itu tidak tidak di sini gitu loh. Kalau kita mikirkan, kalau biasanya orang bilang mikir itu di kepala gitu kan, padahal sebetulnya kan di sini kan, di sini pun kalau orang Indonesia itu salah karena anatominya nggak jelas. Di sini ini jantung, kalau bilang hati ini di sini gitu kan. Ya kalau orang bilang hati itu kan, tapi kurang bilang ya, adanya di liver itu kan kurang pas gitu. Makanya ya mesti pakai jantung hati. Itu nanti ada tujuannya, sebab di sutra yang diterangkan, kalau kita misalnya mengerti bahwa ini ada Dharma Dhatu yang tak terbatas, ya jawabannya seperti di mana-mana. Cuma di mana-mana itu poinnya di situ, di situ. Kalau Dharma Dhatu kan ruangan yang tak terbatas. Dharma Dhatu saya tak terbatas. Dharma Dhatu suhu juga sama atau beda? Ini loh jurusannya. Dharma Dhatu suhu dan Dharma Dhatu saya sama atau tidak? Sama dan beda. Karena kita lihatnya dari mana. Kalau begitu, kalau begitu ya maaf ya. Sukawati ada, sebab Sukawati itu sebetulnya seperti itu. Dharma Dhatunya Buddha Amitabha. Ini tujuannya. Jadi bukan untuk akademik, tapi upaya kausalia untuk menerangkan supaya bisa tahu. Benernya seperti apa, itu tidak bisa dideskripsikan. Karena kita tidak punya bandingan. Ya, kita itu kalau ngomong bandingan, selalu ada pakai dimensi ruang atau pakai dimensi waktu, but kita nggak bisa menerangkan, Nah, di sini gunanya. Sama seperti yang diomongkan Betul, jadi suara itu ada di mana-mana. Cuma yang menarik dipikir, pada saat itu suhu bersentuhan dengan Buddha loh. Iya, pada saat itu kalau suhu mikirkan di mana-mana, kita semua ini bersentuhan dengan semua Buddha. Karena satu nih, Dharma Dhatunya, pasti bersentuhan. Right? Tadi yang Suhu ceritakan, dengan meditasi gitu, Suhu mencoba lihat kesadaran sendiri, yang Suhu tatap itu nirwana, di mana nggak ada klesa. Gimana ya? So close. You are staring at nirwana. Itu kalau dulu. Tapi begitu kita sebut nirwana, lalu kita mikirnya, wah ini yang begini, yang begini, yang begini. Karena konsepnya datang. Tapi kalau kita pikirkan tadi kan rasanya kan nyaman, Ya. Tapi nyamannya bukan karena nyaman
panca indera yang bagus, yang enak. Cuman kita taunya hanya itu karena terlalu biasa. Biasanya di sini indahnya keterangan Buddha Dharma ini dan sukarnya. Karena mencoba menerangkan sesuatu yang tidak ada perumpamaannya saat ini. Yang namanya yang ada di dalam ini. Kebudayaan yang bisa diterangkan menggunakan tanda-tanda. Tanda-tandanya apa? Tergantung. Kalau kamu masih SD dalam arti Buddha Dhamma, tanda-tandanya 32 ini, 40 berapa ini dihafalkan. Ini karena itu. Lalu Buddha ngomong di Vajrasanika, tanda ini tidak ada. Kamu nggak bisa lihat. Kalau kamu bisa lihat tanda, berarti kamu belum lihat Buddha. Karena kamu pemikiran segini. Nah, di sini ini makanya saya senang sekali kemarin. Karena kita membicarakan seperti itu, sekarang kita tahu di dalam sumber ini yang atau landasan atau atau cahaya yang menerangkan semuanya ini, dan ini kita bersentuhan dengan semua Buddha at that time. Jadi meskipun sederhana tadi ya, di Mahapajapati ini kita mengunjungi nirwana. apa betul-betul karena that is nirwana. Di mana kamu merasakan tenang, all that. Dan masih tetap, misalnya, tadi suhu lapar gitu. Laparnya nggak berasa. Right? Tidak berasa, tidak berarti tidak ada. Makanya nanti kalau fungsinya sebagai badan suhu dan bisu, pasti rasa lapar. Tapi sekarang mulai masuk akal nih. Buddha itu bisa merasakan, makanya juga makan, makanya juga tidur, tapi it's all okay gitu ya. Karena hanya untuk merawat badan. Kita itu sebetulnya dianjurkan kamu tuh mungkin hidup seperti itu, tidak terusik diaduk-aduk oleh klesa yang sebetulnya pikiranmu sendiri, yang sebetulnya keinginan. Tapi ini adalah bekas terbaik, makanya kita menceritakan mengenai karma, dari mana datangnya. Kira-kira seperti itu, Subati. Ya, mengapa meskipun di mana-mana itu, saya senang sekali jawaban di mana-mana, tapi di mana-mana itu masih seperti di sini, di mana-mana kan. Tapi sebetulnya, I don't know, it's just there, seperti yang Suhu katakan. Hanya di situ gitu. Tapi dengan dikatakan itu Dharma Dhatu, dan Buddha juga ada Dharma Dhatu yang kemudian disebut Buddha Ksetra atau Pure Land, enggak mungkin ada Sukawati yang terbentuk. Yang bangun siapa? It's not, but it exists, of course, for Buddha Amitabha. Kalau kita nanti semoga kita terangkan Sukawati, enggak jauh kok. Ini Sukawati, kalau kita betul-betul punya cara pandang bahwa ini Sukawati, we don't have to go anywhere. Ya. Tadi Om mengatakan Sukawati yang bangun itu siapa kan? Ya. Berarti Sukawatinya Buddha Amitabha itu seperti kita membayangkan gajah warna pink dengan berkaki 8. Jadi maksudnya apa yang kita pikirkan misalnya sesuatu Dhamma Dhatu kita yang bagus sama seperti Buddha Amitabha membuat Buddha Setranya gitu. Oke, saya mungkin dengan cerita ya, Su ya. Beautiful question, bagus sekali pertanyaannya. Ini kalau mau ada 2 sutra yang nerangkan satu Vimalakirti Sutra, ya, yang kedua menerangkan mengenai di Vimalakirti Sutra itu luar biasa sekali. Disebutkan bahwa para bodhisattva itu membangun Buddha Setranya. Right? Artinya apa? Saya tanya Suhu pernah nggak buka mata Suhu sendiri, nggak ada lingkungan?
Gimana? Gimana? Meditasi pun mesti ada lingkungannya kan. Lingkungan ini loh, tempatnya atau apanya, kan mesti kita mikir ada senternya gitu kan. Sebab kalau dipikir, sebetulnya malah nggak mungkin kalau Suhupati itu bisa sendirian. Sekelilingnya apa nih? Meditasi pun loh. Mesti ada, nah, ya apalah mau disebut ruang apa sekelilingnya, makanya disebut purify, ruangannya itu murni sampai karena nggak banyak godaan, right? Tapi mesti ada kan ya. Sebab yang namanya Suhupati itu hanya sebutan kalau jadi suhu ini. Tapi kalau our mind itu selalu juga tetap mesti ada lingkungannya. Right? Makanya kalau kita bangun di sini, ini mau disebut Deli Tua, oke, mau disebut Wihara Mahapajapati, oke, mau disebut ini Medan, oke, disebut Indonesia, oke, tapi it's here. So nggak pernah kalian nggak pernah tuh ya, pernah nggak bangun pagi terus kamu sendirian gitu? Nggak pernah, mesti ada lingkungannya. Tapi kalau jujur, pernah nggak kamu merasa bahwa ada lingkungannya? No, kamu selalu merasa kamu sendiri. Kamu ada, ini nggak pernah kamu anggap. Padahal itu Sukawati itu. Enggak maksud saya. Buddha juga punya lingkungan dari dulu. Punya environment. Tapi tambah lama caranya lihat beda. Ya, caranya lihat beda. Dulu terus langsung waktu kita datang di sini mereka itu mungkin juga enggak begitu yakin tentang Mahapajapati. Ya. Tapi begitu tahu ini pandangannya berubah. Sekarang malah anggap ini mendekati Piolen, right? apa kan? It is like that karena kita ini lupa bahwa yang namanya salim itu hanya kalau jadi saat ini tubuh ini mau ngomong dengan suhu, saya salim itu Suhupati. Yang namanya salim ini ya ini semua nih. Beserta lingkungannya. Makanya Buddha itu tidak pernah lepas dari Buddha Setranya. Makanya disebut Buddha Setra, Piolen, itu karena untuk kita, wah kita kotor ya. Kalau yang di sini, ini Buddha itu pada suatu ketika ini di Vimalakirti Sutra. Duduk begini di India. Musim panas. Dengar kabar bahwa Vimalakirti ini sakit. Lalu Buddha dengan murid-muridnya ngomong, siapa yang mau tilik Vimalakirti? Tolong dah, kamu berkunjung ke dia, bawain miswa apa-apa gitu kan. Gitu kan dia cara. Nggak ada yang mau. Malah yang namanya Sariputra itu, Buddha itu lalu menerangkan bahwa tempat ini adalah perfection of all bodhisattva. Dikatakan tempat ini adalah gini. Sariputra ini mikir di dalam pikiran. Tempat bodhisattva kayak gini. Panas. Gini. Tikar aja nggak ada. Piolen. Dari mana gitu. Dia mikir gitu kan. Buddha, Sariputra. Terus, ya Bante, gitu ketahuan dia. Apakah salah apakah salah bulan dan matahari jika sang Buddha tidak bisa melihatnya? Beautiful question. Berarti dia nggak bisa lihat seperti apa gitu. Yang dilihat pakai kacamata, bukan kacamata, dulu belum ada. Mungkin malah pakai mata yang kabur.
It's beautiful. Jadi kita ini lihatnya apa ini menurut kita karena kita itu punya hard disk, punya memori. Kita lihat, kita bandingkan. Ini lebih baik, kurang baik. Ya oke, makanannya enak, tapi tempat tidurnya gini. All your criteria. Kita selalu cek Google kan, TripAdvisor and all that. You keep checking on your hard disk for your life. Kita ini betul-betulnya quite useless. Betul. Karena yang kita senangi pun, nih, selalu setelah bandingkan dengan yang lain kok. Jarang kita itu punya kesenangan yang original. Nggak ada yang misalnya, kalian gitu, terus misalnya memutuskan, trailblazer, I'm gonna do this hairstyle. Terus kamu gimana ya, dicukur hanya setiap 2 cm gitu, apa-apa. Orang mencoba gitu, tapi untuk attract attention, right? Atau yang saya cerita ini, orang itu pakai perhiasan gini-gini, itu kan supaya lain. Nah, nggak ada yang original. Misalnya, kamu daripada pakai yang mahal-mahal, kamu gantungi di telinga ini botol aqua gitu. Gitu ya. Mesti orang lihat loh, mesti orang lihat murah lagi. Nah, tapi kita kadang bandingkan dengan yang lain. Wah, ya enggak pantas posok pakai botol aqua. Ya makanya no, anyway. Human is it's funny actually. Kita all that. Nah, ini loh makanya dari segi begini lalu Buddha ngomong oke, diterangkan makanya mengenai Sukawati beda dengan gajah berkaki 8 tadi, itu semua orang bisa kalau kamu punya kapasitas memikir, right? Tapi untuk bisa lihat Sukawati atau perfect, kita pun sebetulnya bisa melihat seperti itu. Kalau kita melihat lingkungan, misalnya gini, pertanyaannya kan begini nih, atau saya cerita dah ya, waktu dulu kita muda di Semarang ini karena kota kecil, kesenangan kita itu kalau mau makan ya, misalnya kita tahu ada yang jual nasi pecel di Bandungan. Di Bandungan kurang lebih 1 jam lah dari Semarang. Kita bangun pagi-pagi ke sana perlunya makan nasi pecel. Matahari lagi terbit di pinggir sawah nih yang jual. Terus atau ya jadi kalian pun mestinya begitu kan. Di Medan di mana masuk lorong, menggok sini, yang ini dicoba, oh yang ini kue tiaonya lumayan, tapi yang itu loh, gitu. Kamu coba ke sana, you want to do that, it's okay. Gitu. Ya, oke kan ya, nggak salah loh. Betul-betul nggak salah. Tapi hanya untuk satisfied, kamu bilang gitu. Tapi kamu switch sekarang. Kamu bilang, apapun oke. All of a sudden, kamu nggak usah terlalu ngoyo. Masih tetap ke lorong itu atau tidak? Tetap pergi, go like that. Makanya saya kasih contoh kalian. Misalnya kamu diberi pilihan, yang satu kue tiaw goreng, yang satu lumpur, semangkok lumpur, pilih mana gitu. Jangan bilang sama. Harus kue tiaw lah. Harus kue tiaw, it's okay gitu. Tapi kalau dua-dua lumpur, cari yang lain gitu, jangan dimakan. Jangan macam-macam lah, yang gampang aja, yang simpel. Tapi prinsipnya tidak lagi harus itu untuk bahagia. Apalagi yang paling tragis, memikir bahwa dengan dapat itu kita akan bahagia. Ini loh, untuk bahagia tambahin lagi selamanya gitu kan. ini payahnya di sini kita. Makanya diterangkan konsep Sukawati, diterangkan bahwa Buddha itu tidak bangun di kamar tidur. Kita bangunnya di kamar tidur and all that. Ini
pelan-pelan nanti dengan pandangan kita yang lebih, makanya dikatakan visuddhi, right? Dimurnikan. Artinya dimurnikan itu tidak lagi kita membeda-bedakan dengan hadis yang ada di sini, ini yang hanya itu saja. Karena ada itu saja, itu mengganggu. Nah, mengganggu ini namanya klesha. Right? Makanya kalau sudah masuk jadi yang namanya arhat, itu sudah tidak lagi tetap akan milih ya. Oh, kalau harus milih seperti itu, tapi slowly gini. Jadi lain antara gajah yang biru, tapi prinsipnya sama. Bahwa semua itu hanya cara melihat. Yang cuma yang ini, makanya saya bilang, lihat bunga, terus tutup mata, masih kelihatan nih bunganya. Sama enggak penglihatannya? Sama. Tapi mungkin tidak sejelas yang dulu, cuma makanya buka mata lagi. Sama nih, kualitasnya sama. Dengan melihat itu yang ada di sini atau saya tutup mata lihat di sini sama. Karena objeknya tetap bunga itu, dan yang lucu yang kemarin saya katakan, yang kita sebut bunga itu bukan ini. Kalau kita bilang ini apa, kalian sebut bunga, tapi yang kalian cocokkan dengan ini bukan ini kan, bunga yang ada dalam pikiranmu. Kebetulan bunga apa saja? Bunga kenanga, bunga mawar, bunga apa. Ini makanya kita belajar tentang mind and all that. Oh, ya, jadi untuk bisa lihat Sukawati, currency-nya ini loh yang diurus. Semakin kita punya currency untuk bisa lihat seperti ini kan 5 star intinya, apa lihat sana. Harus punya currency untuk lihat begini. Makanya Vimalakirti itu ngomong ke Sariputra. Sariputra itu selalu harus jadi pentungan terus dalam sutra-sutra Mahayana. Dia mikir begitu kan, Buddha kan baca seperti layar kan, teksnya gitu. Ini si Sariputra ini lagi mikir apa itu tuh. Makanya dipanggil dia sampai ke tandapan. Ya. Pakai mic biar mereka dengar. Jadi artinya bukan kita hanya berpatokan seperti ini, kita belajar kan berdasarkan dari sutra. Betul. Tapi kita tidak bisa, gimana maksudnya kita menciptakan sendiri, tetapi berdasarkan itu, contohnya gini, mungkin kenal ya Thich Nhat Hanh, Isin Chansi, ya kan ada di Plum Village di Prancis. Itu tuh kebetulan saya pergi, beliau masih hidup. Itu hoki juga ya. Jadi waktu belajar di sana, ya sama seperti Om katakan. Ketika kita berada di sini, kita bisa belajar Buddha Dharma, bisa merasakan sesuatu itu. Nah itu sepertinya udah pure land gitu loh. Jadi kebetulan di situ suasananya ya sama tuh ada burung. Ya ketika kita bangun pagi lah seperti Om katakan, kita lagi makan bareng gitu. Nah itu terus ada angin yang dimana di situ ada pohon-pohon, itu bunyi itu pohonnya tuh bagaikan artinya itu burung ataupun pohon itu mengatakan sesuatu yang dimana isinya itu adalah dharma gitu loh. Nah itu beliau mengatakan inilah di sini nih bagaikan pure land gitu. Tapi masih tetap karena suhu setuju gitu kan? Ya saya nggak mengatakan itu setuju atau enggak, tapi kita nyatanya bisa seperti itu kan. image-nya itu bagaikan di apa yang dikatakan di dalam sutra. Tapi misalnya gini masuk tempat yang namanya Aman Resort. Ya. Ya. Itu tenang, enggak banyak macam-macam. Duduk di sana,
makan siangnya kaviar. Ya, apa gini. Apakah mereka juga nganggap itu violen? Yes, yes, yes. Itulah makanya yang saya katakan tergantung currency yang kita pegang. Ini valutanya nih. Kalau kita valutanya ini seperti itu, makanya Buddha waktu berbicara ke depan orang-orang ini, atau kita ambillah misalnya di Gandhavya Sutra. Right? Buddha ini duduk di Kutakara. Kutakara ini semacam pendopo di tengah hutan. Jetawana namanya. Right? Dan itu hutan itu jelas nggak begini. Dihadiri oleh ribuan. Beliau masuk samadhi, beliau mengadakan samadhi blessing, orang yang hadir itu bisa nyicipin sebetulnya jetawana itu seperti apa. Betul-betul dirubah loh. Menjadi lebih lebar, menjadi permata, menjadi gini. Kira-kira mereka lihatnya seperti itu atau masih seperti hutan? Iya, betul-betul seperti violen. Ini ceritanya, bukan ceritanya ya, prinsipnya seperti itu. Jadi kita pun seperti itu kan sebetulnya. Kalau hati senang, kalian mau dimanapun, ini tempatnya sudah jauh lebih baik. Nggak usah ke Plum Village gitu. Kalau di sini ke Kebun Manggis gitu, misalnya ya it's fine, it's fine. Makanya cerita yang salah satu yang paling terkesan itu di Jepang ini ada namanya, ya boleh dikatakan wihara jalan setapak, istilahnya, the beaten track. Itu katakannya mulainya ada seorang biksu yang bertapa atau tinggal di sana hidup yang simple. Ya, pertama muridnya pengembala sapi di dekat situ. Lalu cerita muridnya menjadi bliss, senang mendapatkan. Terus dengar, banyak orang datang. Ini loh yang namanya path, itu akhirnya path-nya terbentuk. The beaten track, jalan setapaknya terbentuk. Dan akhirnya terjadi. Kita kan kalau bangun wihara nggak seperti itu kan. Kita cari broker gitu, cari tempat yang, atau terus kalau ada benefactor atau terus ganti gini. Jadi kembali lagi ternyata semuanya itu dari pikiran kita kan. Jadi semakin pikiran, waktu itu Suhu sudah niat ke Plum Village, right? dan juga Plum Village, no don't get me wrong, saya belum pernah ke sana, cuman it's really must be fantastic karena orang-orang yang di sana hanya lah pelatihan, saling care, tujuannya hanya untuk jadi orang lebih baik tanpa beda apa-apa gitu. Makanya ini saya cuman salah satu yang saya sering komplain ini tentang dalam dunia kali ini, putaran dunia kali ini. Saya kira bukan karena ada biksuni banyak ya. Saya selalu mengatakan bahwa dalam Buddha Dharma organisasi, cara mereka memperlakukan biksuni itu tidak fair. Saya puluhan tahun ngomong ini. Karena masih dianggap bahwa karena kalian sudahlah nggak usah belajar terlalu banyak, kamu ngurus dapur. Coba, terutama di Taiwan kelihatan jelas. Right? Okay. Tapi bukan saya ngomong jelek loh, tapi ini loh, selama kita punya peninggalan tradisi, peninggalan kebudayaan, peninggalan gini. Saya dulu ikut aktif di FBMT,
waktu diminta duduk di board of directors, salah satu tujuan saya juga nggak cuman begitu loh. Pertanyaan saya ya, siapa yang akan merawat para biku-biku ini kalau beliau tua? Udahlah, kita hidup di dunia ini. Yang praktis dong. Kamu bangun wihara. Oke lah. Itu bangun rumah sakit, tapi nggak ada dokternya. Nggak ada perawatnya. Ngapain? Padahal nggak usah pakai, tapi memang butuh seperti ini, jelas kan. Ini suhu mempelajari, ini luar. Saya kemarin ditunjuki suhu di sana, yang ini juga untuk luar biasa. Luar biasa. Saya bayangkan suhu itu mesti berani sekali untuk memikirkan ini loh, karena ada hati di sini ini, makanya ini semua bisa kejadian sekarang ini. Ya saya ikut senang kalian mempunyai sangat rejoice bisa mendapat. Ini sukar sekali. Atau Subati education gitu, mendidik orang begitu banyak. Ini hidup mereka loh. Kedepannya nih, tanggung jawabnya mestinya berat sekali, mesti mikirkan seperti itu. Nah, dalam hierarki itu, tapi saya jangan ngomong itu dah. Kalau ngomong itu saya punya pemikiran sendiri. Saya digoda katanya. Venerable Dechen barusan ketemu saya ketemu Venerable Dechen, Venerable Choge yang dulu muncul. Ini teman Venerable Choge, dulu teman masih muda. Sekarang dia kelihatan tua, saya nggak menganggap saya tua, makanya payah. Saya anggap, kamu kok berubah? Dia bilang, kamu ya berubah. Iya, dia bilang, kamu kok nggak berubah? Tapi saya kira, saya lihat begitu ya, saya digoda gitu. Ini kalau para nuns dulu kan di generasi saya sampai beli mobil untuk mereka, saya bisa-bisanya lah, ya. Karena generasi itu jauh di gunung, mau turun nun ini nggak punya kendaraan di situ. Monks punya. Kamu harus, ya betul, kamu harus minta izin. Monknya itu punya mobil, tapi para nun ini nggak punya mobil. Jadi kalau mau pergi, look, you can go down. Ini seperti ini. Makanya please don't get angry, right? It's not good. Ini begini. Saya cuma ngomong sistem keberadaan ini kadang-kadang tidak fairnya di situ, gitu. Nah, kadang-kadang kita menganggap karena ini dharma harus dimengerti, gitu. Tempat biksu ini. Saya bilang, no. Dulu Buddha, makanya nama Mahapajapati saya senang sekali. Dulu dikatakan, loh, dulu pun Buddha menolak kutu ini. Hang on, sebabnya apa? Kamu tahu sebabnya apa dulunya? Juga melihat konteks. Waktu itu di India seperti apa. Apalagi ini makanya dulu kalau di India suaminya meninggal, istrinya harus lompat di apinya loh. Karena dianggap milik. Istri itu milik. Ada semacam itu, tapi di Joko agak beda. Agak beda. Kalau dulu, makanya orang kalau di Joko milih anak laki kan. Itu karena anak laki berguna gitu. Makanya menurut saya keluarga berencana itu sukar sulit di Indonesia kan. Orang kan mikir, kamu sudah nggak punya, kok punya begitu anak? Ya, saya bela mereka nih. Kalau punya anak lebih banyak, lebih ada kesempatan untuk keluar dari kemiskinan. Paling 9 nggak bisa apa-apa, yang ke-10 jadi tukang parkir di depan bioskop di Jakarta. Lumayan kan? Makanya kemarin Willis waktu saya ngomong mengenai anak ini salah satu pembelaan saya yang mungkin not good, right? Not valid.
Tapi itu mungkin cara mikir mereka loh. Tapi juga mungkin mereka nggak mikir terlalu panjang lah. Makanya ada kata-kata banyak anak, banyak rezeki gitu kan. Ya, tapi juga bukan begitu. Intinya, it's a chance of life. Jadi tergantung gini. Dan nyatanya setelah kita belajar begini, hidup ini doesn't matter much. Tapi begitu kesempatan yang luar biasa. Kalau kita bisa gunakan untuk seterusnya ini. Karena hidup ini berharga. Tapi buat banyak orang, it doesn't matter much. Makanya sayang sekali. Ya, makanya konsep Buddha Setra itu saya kira sesuatu yang jelas itu juga upaya kausal ya untuk menerangkan salah satu buahnya itu seperti apa gitu. Yaitu jika kita bisa melihat lingkungan semua baik. Kamu mau renovasi berapa kali, kamu mau apa berapa kali, cuma yang penting itu di hatimu dulu gitu. Kamu bisa menerima sesuatu gini. Ya, it's okay. Oke ya, saya senang sekali bicara gini. Ini banyak hal-hal yang oke, makanya kembali lagi. Mengapa kok yang diajarkan landasan karma? Nah ini sering sekali di dalam Bodhipattakrama ini berulang-ulang. Beliau akan kembali hampir sampai bab-bab terakhir pun karma masih tetap, atau pengertian mengenai karma ini masih tetap disebut, karena karma ini adalah dasarnya. Misalnya ya, di kata 33 itu. Karena itu, kalian harus mengenali dan menyingkirkan semua ketidakterampilan, karena ketidakterampilan itu berlawanan dengan penggugaan terhadap apa yang ada. Apa yang ada yaitu sifat dasar sejati. Artinya, kalau kamu, yang saya katakan itu, jadi kalau kamu berbuat kebajikan, nolong nenek tua yang jatuh, kamu akan lupa sebentar saja. Karena itu biasa, itu part of your thing. Tapi kalau kamu tidak berhenti, tidak menolong, kamu ingatnya lamanya setengah mati, nyesel. Karena di dalam hati kamu tahu bahwa ini berlawanan dengan apa yang ada sifat dasar sejati. Yang 34 ini juga makhluk hidup di bawah pengaruh keterikatan, penolakan dan ketidaktahuan, dengan kejam merampas nyawa orang lain dan dengan licik mengambil kekayaan orang lain. Para perumah tangga terbiasa melindungi diri mereka sendiri. Karena hasrat nafsu, banyak orang melakukan tindakan seksual yang merugikan. Menunjukkan kebencikan dan kepalsuan terhadap para guru, mereka berbicara memecah belah dan berbohong. Dan membalas kebaikan dengan hinaan. Omong kosong itu lawan dari kebenaran dan ucapan yang tepat menghancurkan hakikat kebaikan diri sendiri, orang lain, atau keduanya. Memberi hadiah dan mencari teman yang berjalan berlawanan arah kebenaran duniawi yang benar dipahami secara keliru. Hal-hal ini dan lainnya merupakan sifat dari tindakan tidak bajik. Bagi siapapun yang melakukan tidak bajik, akibat demikian adalah penderitaan. Haruslah bertekad untuk mencegah tindakan yang tidak bajik ini sebelum tumbuh menjadi kebiasaan. Jadi gini, nah pertamanya lalu diterangkan oleh Buddha, nih 10 contoh yang perbuatan bajik ini. Ini yang diukir di Borobudur juga. Saya nggak perlu ngulangi ya, kalian oke, yang this bit you know. Jadi akan ada dua, maka disebut kusala dan akusala. Di langka sekali dalam Buddha Dharma itu disebut itu benar atau itu salah. Selalu disebut itu skillful, itu unskillful. Ya, terampil atau tidak terampil. Definisinya sebenarnya mudah sekali. Kalau yang terampil hasilnya nyaman. Kalau yang tidak terampil hasilnya tidak nyaman.
Right? Setuju? Pertanyaannya nih, bisa dibalik nggak? Artinya, kalau kamu mengalami sesuatu yang nyaman, boleh nggak kamu tanya ini datangnya dari mana? Iya, datangnya dari mana kira-kira? Misalnya kamu makan kue tiaw enak gitu ya, nyaman kan? Datangnya dari mana? No, dari perbuatan bajikmu. Dari kusala. Makanya bukan dari kue tiawnya doang. Kue tiawnya mendukung. Right? Makanya kamu bilang boleh, tapi jawabmu juga masih ya kayak kan. Ini dibiasakan. Jadi kalau kamu sesuatu yang tidak nyaman, yang kamu salahkan apa? Supirnya datangnya terlambat, atau ini gini-gini. Tapi sedikit banyak, kita ini begitu cepat tangan gini kan. Harusnya ini gini dulu. Gitu. Apa? You check this out first. Gitu. Nanti baru. Ini menolong sekali dalam hidup sehari-hari. Jadi mengerti bahwa keterangan definisi kusala yang hasilnya nyaman, akusala, ini tujuannya ini. Supaya kita lebih sensitif, kita lebih peka. Nah, dengan demikian, kalau saya boleh tanya gini terus, kalau kita ngerti itu lalu teknik hidup gimana? Karena kamu ingin nyaman lebih banyak kan ya? Yes. Jadi berbuat kebajikan itu untuk siapa? Untuk kamu. Untuk kamu. Sebetulnya ruthless, brutal ini. Ya. Sebab kalau kamu mau nyaman, ini kalau kamu agree, logikanya begitu kan? Dan itu betul. So please remember that. You know, it just, dan nggak cuma nanti hanya kenyamanan di sini, terusannya itu so nice. Ini kan bikin currency kan. Hah? Banyak yang semangat ya. Tergantung kamu megangnya valuta apa gitu kan. Kalau kamu rupiah ya masih deg-degan. Om mau tanya Iya. Om. Tadi kan Om mengatakan misalnya dapat makan kue tiaw yang enak itu karena daya kebajikan yang kita perbuat. Nah bisa nggak? Ini saya ambil contoh ya Om ya. Misalnya nih kemarin kan Cicinta bilang di sini makanannya enak. Saya bilang sebenarnya ini karena daya kebajikan dari teman-teman sendiri yang jadi banyak yang dana gitu. Jadi makanannya sepertinya datang sendiri gitu. Jadi ini daya kebajikan dari teman-teman semua juga kan. Tapi bisa nggak misalnya misalnya ke tempat lain nih. Daya kebajikan teman-teman ini kan ada nih. Tapi misalnya di tempat lain kok nggak ada gitu. Nggak ada apanya. Misalnya kita Oh, nggak misalnya ada makanan yang enak. nah, gitu. misalnya kita misalkan seperti ini, tapi kebajikannya ini kan ada kan. Iya. Tapi kenapa Oh, dari orangnya. di satu betul. tempat itu nggak Pertanyaan berbuah bagus. seperti ini, tapi di sini itu kok berbuahnya seperti ini gitu. Iya, gitu. Saya tanya ke Suhu sekarang. Nah. Makanan ini dana dari teman-teman sekeliling sini yang tahu di sini ada retreat membawa. Saya kebetulan juga nggak merasakan nasi perang apa kemarin. Tapi apa saya merasakan kue tiawnya enak sekali. Yang dimaksud gini loh Su, bukan cuma itunya. Yang sekelilingnya ini memang iya karena kebajikan kamu dan terutama dari kebajikan Suhu juga, right? Makanya dan ini luar biasa. Mereka itu pandai sekali. Kalau mereka itu offering something nice kepada orang-orang yang hanya mencoba menjadi hidupnya lebih baik, lebih berguna. Ini currency-nya gede sekali. Ini very smart investment. Nomor satu. Satu. Tapi yang dimaksud mengenai
dari kitanya, karena punya gini, berarti kalau mereka merasakan enak, ini loh Su, bukan adanya makanan. Jadi misalnya di tempat lain, kebajikan masih ada kan, dikasih makanan nggak enak kan ya, misalnya nih, ya ke tempat lain makanannya tidak seenak sini ya, atau misalnya gini. Lalu katakan, dari mana? Wong kebajikan ada kok makannya gini. Tapi makanannya nggak enak pun masih tetap senang. Karena rasanya enak. Tapi kritik, ini kurang asin, ya ini itu. Ya dibandingkan dengan itu, it's fine. Tapi masih tetap bahagia, masih tetap enjoy. Bukan attitude-mu, daya berkahmu yang membuat kamu itu say nice. Karma kolektif itu agak lain dalam arti kata, mengapa suhu pilih ini di sini ya? Ini juga ada faktor macam-macam, ya, harga, posisi atau apa. Tapi misalnya di sini dikatakan banjir, ya, atau pada waktu itu suhu nggak tahu kalau tempat ini banjir, itu yang namanya karma kolektifnya memilih tempat ini gitu. Dan atau tapi ini juga ini juga loose. Di sini itu sebenarnya nanti salah satu yang saya delete. Ini talking about karma kolektif. Karena ini agak tricky. Karena karma kolektif kalian sebagai orang Indonesia gitu misalnya. If there is. Mengapa kok Amerika itu dianggap negara kaya? Mungkin kalian nggak bayangkan loh. Karena Amerika itu satu-satunya negara yang harus tip. Harus kasih tip. So unknowingly, you giving all the time. Kemana-mana tip. Nggak masuk akal sebetulnya kalau Amerika. Ya mereka bisa utang, bisa ini gitu, tapi ada suatu kebiasaan giving tip. Kecuali ke McDonald, kecuali ke yang di pinggir jalan. Tipnya sekarang 17-20%. Ya, why? Do you know? Mereka itu kejam sekali. Negara kaya gitu, bayaran pelayan-pelayan itu sedikit sekali. Mereka itu hidupnya dari tip. Jadi ini bersangkutan kan. Makanya kalau orang Amerika, kita masuk ke restoran, orangnya dekat ini, saya sendiri merasa ini enggak genuine. Tapi lalu saya cepat-cepat, pasti genuine. Karena dipaksakan untuk genuine, karena dia tahu life it's okay kan. Kita pun mungkin seperti itu loh. So, jangan gitu loh pemikirannya gitu. But it's really interesting. Itu satu-satunya negara. Barusan saya dikirimi WA. Teman yang baru sampai 2-3 hari yang lalu. Kalau mereka ke Borobudur, makan di suatu resort, saya baru tahu ada semacam resort seperti itu. Kalau di tempat ini harus tip atau tidak? Tanya ke saya, ginilah, kalau kamu merasa sayang untuk tip, kamu mikir you make them happy. Ya, lalu saya kasih keterangan, 50.000 di sini ini banyak. Misalnya, saya paling senang ke Indonesia itu karena bisa obrol tip. Misalnya, yang penting kalau turun dari pesawat, saya selalu ke WC. Just give them. Tapi give-nya pun, begitu kamu mau keluar, you give, kamu jalan. Sebab mungkin mereka belum pernah terima segitu loh. Supaya mereka nggak usah lihat. Tapi saya tahu mesti didoakan. Wah, alhamdulillah, gitu kan. Doa itu kalau dihitung malah
Saya yang cuan kan ya. Apa kalau itu seperti itu loh. Dan juga misalnya ke airport gitu turun, Pak butuh ini, ya. Saya masih ingat juga dengan kakak saya, "Oh, cuma ini Mbak, nggak apa-apa, biar nggak apa-apa." Saya selalu tanya, storannya sudah cukup Pak? Wah hari ini masih belum, gitu. Baru dapat. Mereka harus store. Saya pernah satu kali naik taksi ya, dari bandara karena biasanya selalu VIP dijemput apa, cuma hari itu yang jemput terlambat atau gimana nggak ngerti saya bilang tadi izinkan naik taksi gitu. Saya tanya ke dia karena kucel gitu bro, ini jam 4 pagi sudah tunggu lama ya dari jam 6 sore kemarin. Ini jam 4 pagi. Terus saya kasih tip yang mereka nggak bisa. Pagi tangan saya diambil di sini. Padahal hanya 1 juta. Right. Loh, bukannya saya nyombongkan, maaf, kebanyakan ya one way ya. Lah ini good business. Kalau saya cerita tadi lalu pada 50.000 kamu cuma biasa. Nah, begitu saya bilang 1 juta, wah om gini gitu lah. Nah, ini cuan lagi saya. Jadi 1 juta itu ternyata cuannya banyak. Ya. Jadi please, definisi dana paramita beautiful. Tidak merasa kehilangan memberikan apapun yang dibutuhkan untuk orang lain. Ini definisinya dana. Bukan memberi, bukan jumlahnya. Tapi jumlahnya boleh aja relatif gitu. Tapi tidak merasa kehilangan jika dibutuhkan. Makanya mulainya kan sederhana. Pakai air lah yang paling murah. Ya, mosok air juga kamu nggak mau gitu. Sebab nanti kalau sudah naik jeruk segala macam, kamu mikir nih. Ini kamu pilih mesti yang kamu suka kan, atau yang kamu bisa pakai berikutnya. Atau kalau kamu sembayangan di rumah, kadang-kadang kan ya senang aja babi hong, pakai apa sih. Sekarang modelnya pakai kalengan, kasih bukaan kaleng gitu kan. Jadi kalau mau silahkan buka sendiri gitu kan. It's all that. Ini it's about training. It's about training. Sebab mengapa dana paramita pertama dari 6 paramita? What do you think? Kenapa? Betul. Kenapa sulit memberi? Enggak. Saya tanya, kok sulit memberi itu seperti apa? Memang benar, sulit benar. Teman saya itu memberi, yang saya cerita itu waktu itu. Memberi 10.000 ke pengemis, ada kembalinya Pak. Mengapa sulit memberi? Kenapa? Yes, salah satunya. Sumber utama penderitaan apa? Sumber utama duka pertama ya. Nggak bisa lepas. Masih ada aku. Merasa tidak berkecukupan. Pertamanya. Dan kalau kamu memberi, apa yang terjadi? Kita sudah cukup. Kamu merasa ini lebih. Iya, lebih. Nah, kecuali hitung-hitungan dulu kan. Ya dibuka dulu. Itu masih oke. Masih oke. But you know, it makes sense. Apa yang diajar ini nggak ada yang aneh-aneh kok sebetulnya. Makanya ini loh, semakin kamu seperti itu, it's nice. Ya kan kamu, makanya yang pertama dana paramita, ya, itu mengurangi yang Guido sebut itu self
cherishing apa yang untuk saya, tapi kamu sekarang mengatakan apapun yang kamu anggap dibutuhkan dengan yang lain, kamu sama sekali tidak merasa keberatan. Apakah harus uang? No. No. Kadang-kadang temanmu butuh teman. Ya, kamu hadir saja. Just be present. Makanya kalau orang tanya, ya sebetulnya one of the most beautiful definition of compassion dalam Buddha Dharma ya pengertian gue, be present with suffering. Ini susah. Be present with other suffering. Kamu nemani di mana ada. Dan mereka itu akan appreciate sekali kalau ada temannya. Nggak perlu omong kok, kadang-kadang, ya kan. Mau diomong gimana, nggak ada jalan keluarnya. Misalnya, it's got to happen, but just being there. Now to me, ini nggak cuma compassion, juga love, right? And kindness, and all that, to be there. Makanya yang pertama, ya tadi, Dana Paramita, dan saya juga bukan ditegur ya, juga bukan dipertanyakan sih urusan 1 juta ini. Tapi akhirnya juga nggak tahan gitu, akhirnya juga yang tanya Bu Lili malah berapa tuh tadi kok sampai tangannya gini. Jadi ya, hidup itu sebetulnya enggak sulit loh. Enggak sulit sebetulnya. It's just this training. Trainingnya ada lagi diajarkan oleh Lord Buddha. So just do it, Nggak perlu takut nantinya seperti apa. It's okay. Tapi kita tahu sekarang bottom line-nya, it doesn't matter much, this life. Kamu mau mark this up, sampai kacau balau seperti apa hidup ini, nggak begitu kurang. Tapi sayang sekali, kan this life bisa digunakan untuk jauh lebih berguna gitu. So, judulnya S3 mau diganti terus, enggak. Oke. Saya mulai lalu dikatakan jadi arti dasar karma itu dari bahasa Sanskerta, ker, artinya melakukan atau berbuat. Ini lompati yang berikut, Theo. Ini saya nggak punya nomor ya. Terus, this it. Ya. Nah, ini ucapan dari Anguttara Nikaya bahwa karma cetana, karma adalah niat atau kehendak. Right. Ini, ya, jadi artinya straight from the bed, dari permulaan, Buddha lalu hanya simpulkan bahwa karma adalah cetana. Di sini tidak ada terjemahan cetana yang tepat sebetulnya. Saya terjemahkan kehendak itu, tapi bukan kehendak yang conscious, tapi termasuk your attitude, termasuk termasuk your tendency, termasuk kecenderunganmu, termasuk ini loh artinya. Kalau perbuat itu ada kehendak, dan dikatakan kehendak ini, cetana ini hadir di setiap pengalaman, right? Saya ulangi ya, ini Buddha yang ngomong ya, karma adalah cetana, artinya perilaku itu, artinya cetana, kehendak atau tendensi, atau ingin, inklinasi, kecenderungan dan sebagainya. Saya tanya kamu sekarang, bisa nggak kita berbuat sesuatu tidak sengaja? Think, please, before answer, but I like to hear from you. Hah? Betul, tidak bisa.
Kita kan biasanya gitu kalau udah nabrak, ya maaf ya, tadi saya maksudnya bukan begitu, enggak mungkin. Sering kan kita bilang, maaf, yes, Dan. Kenapa? Kenapa? Oh, Satinya melemah. Sati itu siapa? Istrinya Pak Ahmad. Bahasa Indonesia aja tolong. Makanya, jangan melemah. Jangan jadikan excuse. Tetap kamu sengaja. Makanya Buddha ngomong Pancasila yang satu apa? Jangan minum minuman keras karena satimu melemah. Sati itu dulu istrinya tetangga saya namanya Sati. No, tapi artinya ginilah, kita itu bisa menemukan excuse. No excuse. Loh, di sini bukan Buddha itu mengatakan ini terus, but this is what happened. Ini prinsipnya nih. Tidak ada di apa yang kita lakukan yang tidak sengaja. Karena selalu ada cetananya. You never not have this cetana. One way or the other. Ya. Cek. Ini mungkin kalau aku lihat sih tidak disengaja karena lebih ke arah gini sih Om, nggak tahu mengira itu adalah super pel, tapi ternyata minyak. Sehingga kita tuh Nah, itu jawabannya. sehingga Nah, artinya jangan bodoh gitu artinya gitu kan. Wong minyak ya minyak kelihatan gitu. warnanya sama-sama kuning. No, please go on. Yeah, I know you like. Secara intention itu tidak disengaja, maksudnya tidak ada niat untuk menumpahkan minyak ke lantai, tidak ada intention. Kebetulan warnanya sama-sama kuning. Mungkin kan di super pel saat ini kan super pel ada yang warnanya kuning juga kan. Jadi mengira minyak itu adalah super pel, jadi ditumpahin ke lantai Om. Pas kita mau ngepel kemarin. Terus? Itu sebenarnya tidak disengaja Om. No. Itu Tidak ada artinya intensi. kamu salah lihat. Ini avidya. Makanya, what did we say? Untuk segala sesuatu kamu butuh apa? Prajna, upaya, pengetahuan dan usaha, right? Itu bukan nggak sengaja, nggak tahu kamu, right? Tapi sengaja kamu jelas gini. Warnanya sama atau tidak sama, tapi sengaja kan kamu gini. Cuman kamu terkecoh karena lain, itu kan maksudnya Ki. Ya, Sugi. But it's still sengaja. Nah, makanya perlu dalam segala sesuatu itu dua hal. Prajna, upaya. Harus tahu dan kamu baru tahu how to do it. Nah, kalau yang ini kurang, yang katakan sati lemah ini, bukan urusan ini, Denny. Tapi itu karena alatmu saja gitu. Representation. Misalnya, mengapa orang minum alkohol sampai mabuk-mabukan? Mungkin mereka suka loh. Benar-benar ada yang senang sekali makan gitu. Tapi biasanya efeknya itu mereka enjoy. Karena mereka forget about the world. You know, mereka lupakan yang ada. Persoalan di rumah, apa-apa, udah nggak lupakan. Mereka, makanya ada yang namanya pil koplo itu kadang menjadi lebih bodoh. Membodohkan diri. Nah, artinya, ya, membodohkan diri kan. Is that okay?